pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Biar nambah semangat, ikutin ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Target yang diharapkan setelah pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui uswah, peserta didik dapat menunjukkan sikap yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan yang baik dan benar. Dan yang kedua, melalui metode tanya jawab dan ceramah, peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar SKI dalam Islam yang berani, baik, dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dan dapat dipercaya sesuai dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin. Yang keempat, menjelaskan silsilah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, menceritakan kejadian luar biasa dengan mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam pembelajaran tersebut ada 3 materi. Yang pertama, hamilnya Aminah dan wafatnya Abdullah. Dan yang kedua, waktu dan tempat kelahiran Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, silsilah Nabi Muhammad SAW. Kalian yang di rumah jangan malas untuk belajar. Tetap semangat meskipun kita sekarang melakukan pembelajaran online. Di rumah juga nurut sama orang tua. Kalau waktunya sekolah ya sekolah, kalau waktunya main ya main. Belajar itu untuk kebaikan diri sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain. Sekarang kita akan masuk pada subbab yang pertama, yaitu tentang hamilnya Aminah dan wafatnya Abdullah. Sebelum kita masuk materi yang pertama, ibu mau tanya, di sini udah ada pada yang dengar cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW? Nah, jika belum, ibu akan menceritakannya. Pada usia 24 tahun, ayahnya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah menikah dengan ibunda Rasulullah SAW yang bernama Siti Aminah. Pernikahan mereka terjadi ketika penyembelihan Abdullah yang akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. Pernikahan inilah Siti Aminah mengandung buah hati yang bernama Rasulullah SAW. Pada suatu hari, di tengah-tengah Siti Aminah masih mengandung, beliau ditinggalkan oleh Abdullah. Ditinggalkan karena apa? Karena Abdullah pergi ke kota Syam untuk melakukan sebuah perjalanan perdagangan. Dalam perjalanan tersebut, Abdullah membawa rombongan kafilah-kafilah orang Quraisy. Nah, di tengah perjalanan tersebut, Abdullah mengalami sakit yang cukup parah. Kemudian, beliau memutuskan untuk tinggal di kota Yasrib atau kota Madinah untuk beristirahat. Kemudian, para rombongan tersebut melakukan perjalanan kembali ke kota Mekah untuk mengabarkan bahwa kondisi Abdullah semakin lama semakin buruk, sehingga menyebabkan Abdullah berbaring selama 1 bulan lamanya. Rombongan tersebut akhirnya menemui keluarga Abdullah untuk menyampaikan bahwa kondisi Abdullah di kota Yasrib yang sedang sakit-sakitan. Setelah mendengar kabar tersebut, ayah Abdullah yang bernama Abdul Muthalib mengirim anaknya yang paling tua yaitu yang bernama Haris untuk menjenguk Abdullah atau adiknya. Sesuai dengan perintah ayahnya, kemudian Haris bergegas menuju ke kota Yasrib. Namun sayangnya ketika Haris sampai di kota tersebut, Abdullah telah dikabarkan meninggal dunia. Cobaan ini membuat Haris dan Siti Aminah bersedih karena Siti Aminah telah kehilangan suami yang dicintainya. Dari kejadian tersebut membuat Rasulullah SAW menjadi anak yatim yang belum pernah melihat wajah ayahnya. Abdullah meninggal pada usia 25 tahun. Beliau meninggalkan budak yang bernama Ummu Aiman dan juga mewariskan pedang tua, uang, dan 5 ekor unta dan 10 ekor kambing untuk keluarganya. Abdullah hanya memiliki satu putra saja, yaitu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad terlahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam, dan Aminah binti Wahab. Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhroh. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Namun, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan, sehingga Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW berlanjut saat sang ibu Aminah mengutus seorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susuannya bernama Halimah binti Abi Dhuaib. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Perlu diketahui bahwa zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Pada usia 5 tahun, Nabi Muhammad sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun, tak lama setelah itu, tepatnya saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua berziarah ke makam Abdullah. Sepeninggalan ibunya, Nabi Muhammad harus diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat yang spesial karena Nabi Muhammad menghabiskan masa kecil bersamanya. 2 tahun kemudian, Nabi Muhammad kecil kembali kehilangan seorang yang istimewa baginya, yaitu sang kakek Abdul Muthalib. Pengasuh Nabi Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abu Thalib mewariskan hal tersebut kepada Abu Thalib, mengingat Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Baik, di sini ibu akan menyimpulkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, sebab ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Baik, selanjutnya yaitu ada syair atau lagu dari silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengerin ya anak-anak. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama.
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap memakai masker dan cuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.